Halo, selamat malam rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya, Feby Timotius dari Bara Digital Ministry. Malam hari ini kita bersama-sama dengan seorang ibu yang sudah tidak asing buat kita semua, Ibu Krisna. Nah, malam hari ini kita belajar, dan nanti ada diskusi bersama-sama dengan beliau tentang menjadi keluarga Kristen yang diberkati Tuhan. Nah, teman-teman juga pasti dalam konteks kehidupan keluarga ini juga sangat relate ya gitu, sangat berdampingan dan sangat dekat. Apakah mungkin teman-teman sudah mengalami hal ini atau rasanya kok saya jadi keluarga Kristen tapi belum ya? Nah, apa sih yang sebenarnya kita perlu lihat lebih dalam lewat kebenaran firman Tuhan? Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, pagi hari ini, malam hari ini kami mengucap syukur kepadamu karena kasih Tuhan memberkati kami dan menolong kami dalam kehidupan kami. Sebagai keluarga, tentu ada banyak kekurangan dan kami mau melihatnya sebagai bagian daripada kami percaya rencana Tuhan yang kekal bagi keluarga. Dan kami mau melihat bagaimana keluarga Kristen yang diberkati Tuhan itu. Karena itu, berbicara dengan jelas kepada kami melalui perantaran hamba-Mu, Ibu Krisna Dewi. Kami bersyukur dan terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bu Krisna, saya persilakan Bu. Baik, selamat malam. Selamat malam semuanya. Senang sekali kita bisa jumpa lagi dalam program Bara Digital Ministry. Dan hari ini temanya luar biasa, keluarga Kristen yang diberkati Tuhan. Pasti setiap kita percaya bahwa hidup kita ini adalah berkat dari Tuhan. Berkat pengampunan, berkat diselamatkan, berkat dari pemeliharaan Tuhan, sehingga kita tentu harus beda dengan yang lainnya, dengan keluarga pada umumnya. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, ya. Berarti kita bicara tentang keluarga Kristen dulu. Kalau keluarga itu pada umumnya kan secara harafiah atau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, maknanya adalah kelompok orang yang hidup bersama, yang diikat oleh pertalian darah atau diikat oleh tali perkawinan, tali pernikahan. Tetapi ketika kita berbicara tentang keluarga Kristen, tentu keluarga Kristen bukan sekedar diikat dalam tali pernikahan atau pertalian darah, tetapi kita itu juga diikat oleh cinta kasih Kristus. Ya, kalau keluarga Kristen itu dimaknai sebagai keluarga yang diikat oleh cinta kasih Kristus, pastinya kehidupan pernikahan kita atau keluarga kita harus memakai aturan-aturan yang dari Tuhan, yang dari Kristus. Jadi firman Tuhan, cinta kasih Kristus itu yang harus mendominasi kehidupan keluarga kita, yang harus mewarnai kehidupan keluarga kita, supaya kita memang betul-betul menjadi keluarga yang diberkati. Jadi sekali lagi, keluarga Kristen, keluarga yang diikat oleh tali cinta kasih Kristus, bukan sekedar tali perkawinan. Sehingga kasih Kristus itu yang terus ketika ada konflik, bisa kita memberikan hati yang mengampuni. Ketika ada pertikaian, ketika ada ketidakcocokan, kasih Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengampuni. Kita pun belajar untuk menjadi keluarga Kristen yang mengampuni. Bukankah kita hidup saat ini juga bagian dari bagaimana kita ini hidup oleh karena pengampunan Tuhan, hidup karena kasih sayang Tuhan, hidup karena kebaikan Tuhan. Nah, bagaimana kita merasakan itu, termasuk ketika kita merasa sebagai keluarga yang diberkati Tuhan. Sebelum melangkah lebih jauh, apa sih berkat itu? Ya, kita harus paham bahwa berkat adalah sesuatu yang baik yang Tuhan anugerahkan kepada umatnya untuk kebaikan umatnya. Jadi sesuatu yang baik yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma, yang dianugerahkan kepada kita sebagai umatnya untuk kebaikan kita. Jadi berkat itu sesuatu yang baik untuk kebaikan kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah merasakan kebaikan Tuhan? Pasti jawabannya iya dong, ya. Walaupun tadi di awal, aduh, kok kayaknya hidup saya susah, kok masih kekurangan. Berkat itu bukan sekedar berbicara masalah materi, tetapi berkat itu juga banyak hal yang membuat kita dewasa, menguatkan kita. Peristiwa-peristiwa kehidupan pun itu bagian dari berkat. Ketika kita dimampukan menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih dewasa,
lebih menyadari bagaimana kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan dan cinta Tuhan dalam kehidupan kita melalui peristiwa yang ada itu berkat, atau mungkin sakit penyakit. Ya, kadang kalau orang sampai kapan nih sembuhnya ya Bu Krisna, doain terus ya, beri saya kekuatan supaya saya kuat menjalaninya, menerimanya dengan ikhlas. Kalau orang bisa berkata begitu, itu bagian dari berkat. Dia tetap mensyukuri kehadiran Tuhan, dia bisa merasakan bagaimana pelukan Tuhan, topangan Tuhan, bahkan Tuhan menghapus air matanya, Tuhan mencukupkan kebutuhannya, untuk mungkin beli obat, segala macam ya, pemeriksaan rutin. Bukankah itu dari pemeliharaan Tuhan yang merupakan anugerah berkat? Nah, coba kita sekarang lihat juga bagaimana keluarga-keluarga Kristen itu mesti merasakan berkat Tuhan. Dan kuncinya apa sih ketika harus diberkati? Saya mengambil dari firman Tuhan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-133. Itu di sana judul perikopnya persaudaraan yang rukun. Dan ternyata persaudaraan yang rukun ini adalah kunci dari berkat Tuhan mengalir atas kehidupan keluarga kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Luar biasa ya. Di nama Tuhan, luar biasa firman Tuhan ini. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Yuk Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program Bara Digital Ministry ini, apakah keluarga kita saat ini dalam posisi yang rukun, yang saling mengasihi, yang peduli, ataukah bahkan kita menjadi keluarga yang kepanasan, dikit-dikit ribut, saling menyalahkan, hal-hal kecil digede-gedein. Atau sebaliknya kita menjadi keluarga yang kedinginan, diem semua, nggak mau ngomong, cuek, masa bodoh, gue kagak peduli, itu urusan lo, urusan kamu, tanggung jawab sendiri, nggak mau ikut-ikutan. Diem semuanya, membeku, nggak punya hati, nggak ada kepedulian. Bukankah saat ini juga ada banyak keluarga-keluarga yang seolah-olah setiap hari ada dalam satu rumah, tapi nggak pernah peduli. Jadi kedinginan, nggak ada relasi yang hangat. Nah ini jauh dari berkat. Tetapi ketika keluarga hidup rukun, hai udah pulang, gimana hari ini, semua oke saja, baik-baik, ada yang lucu nggak, ada yang lucu nggak? Misalnya kita bertanya, atau ada hal yang membuat kamu jengkel hari ini, ayo dong cerita, misalnya kita kemudian saling peduli, saling menguatkan. Kalau ada yang lucu, kita juga senyum sama-sama, bersuka cita bersama-sama. Saya pikir kehangatan, aura cinta kasih, ya atmosfer surgawi ketika ada dalam keluarga hidup rukun bersama tadi adalah merupakan kunci berkat. Tuhan akan mengalirkan berkat ya dari mana? Seperti minyak itu lambang kebahagiaan ya. Seperti kebahagiaan itu ya turun kepada kepala keluarga itu ya. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Berkat Tuhan itu sesuatu yang baik. Baik ya, sesuatu yang baik seperti minyak kebahagiaan yang meleleh, yang baik tadi minyaknya ke kepala. Kepala berarti lambang suami atau kepala keluarga. Berkat itu ketika kita hidup rukun dalam keluarga akan mengalir kepada seorang ayah, kemudian meleleh itu ya, ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ya, leher itu lambang daripada seorang wanita, istri, penopang suami, penopang kepala. Jadi berkat itu ketika kita hidup rukun dalam keluarga, mengalir ke kepala, ke istri, sampai ke jubahnya, berarti ke anak cucu kita. Makanya ada firman Tuhan juga yang mengatakan, anak cucu orang percaya itu tidak akan pernah meminta-minta.
karena sudah dicukupi berkatnya oleh Tuhan. Ya, kuncinya tadi kita hidup rukun bersama, saling peduli, mengedepankan cinta kasih, karena keluarga Kristen itu keluarga yang diikat oleh cinta kasih Kristus. Ya, berkat itu sesuatu yang baik. Tanggung jawab kita adalah ketika kita umat Tuhan sudah diberkati, tentu kita tidak akan tinggal diam. Kita tidak akan diam saja, tetapi kita juga tergerak untuk menjadi saluran berkat buat banyak orang. Ya, jadi keluarga yang sudah diberkati oleh Tuhan, jangan diem-diem saja. Jangan berkatnya itu dipek dewe, di apa ya, di HI sendiri, dinikmati sendiri. Tapi bagaimana berkat itu juga kita alirkan kepada banyak orang yang membutuhkan saluran berkat kita. Ya, firman Tuhan mengatakan lebih baik memberi daripada menerima. Yuk, berkat yang kita rasakan tentang sukacita, tentang apa yang ada dalam diri kita, kita juga alirkan kepada orang yang membutuhkan. Ketika saya seorang konselor keluarga gitu ya, seorang menangis ke saya akan menopang, memotivasi, yuk saya doakan, pasti kuat, pasti bisa melalui pergumulan ini. Ibu tarik napas dulu, mau apa yang didoain? Yuk kita naikkan pujian 1 kali, supaya kita boleh disegarkan iman jiwa kita. Bagian dari memberi berkat. Saya nggak memberi materi misalnya, tapi saya bisa hadir, kemudian memberikan dukungan, motivasi, mendoakan. Itu bagian kita menyalurkan berkat. Bukankah Tuhan Yesus juga begitu? Dia mendoakan para muridnya, dia menyembuhkan, dia memberikan pengajaran, dia memulihkan, dia tidak menganggap hina, tapi dia menghargai setiap orang yang dijumpai. Hari ini ketika kita belajar tentang keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, kita harus tahu sumber berkat itu Tuhan. Dan ketika kita sudah merasakan hidup kita itu bagian dari berkat Tuhan, hanya oleh karena berkat Tuhan, kita pun harus terpanggil untuk menjadi saluran berkat. Kita tidak akan diam saja ketika kita merasa diberkati. Kita dengan mudah akan ketika ada orang minta tolong, ya, untuk bisa kita berbagi berkat, entah itu materi, uang kita, atau waktu, atau tenaga kita, tentu kita dengan tulus hati, dengan sukacita akan membagikan hal itu. Bahkan ketika banyak orang meneteskan air mata bergumul dengan segala kesulitan mereka, kita dengan mudah juga bisa memberikan 2 telinga kita. Hati yang mau mendengar. Itulah sebetulnya berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan untuk kita bisa menjadi berkat. Kuncinya hidup rukun. Dan kemudian kalau dalam keluarga Kristen, keluarga yang diberkati Tuhan, saya juga akan ambilkan dari Mazmur 128. Firman Tuhan di sana, judul perikopnya adalah berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi berkat Tuhan itu juga mengalir kepada orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya itu menurut jalan perintah yang diberikan Tuhan. Tuhan itu memerintahkan kita untuk mengasihi sama kita, seperti kita juga harus mengasihi Tuhan. Mari kita cek. Kalau kita masih membenci saudara kita, Tuhan mengatakan kalau kamu tidak mengampuni saudaramu, aku juga nggak mau mengampuni kamu. Bisa jadi juga ketika kita belum memulihkan diri, kita mau mengampuni orang yang besar dengan kita, itu kita juga menjauhkan diri dari berkat Tuhan. Tuhan mau ketika ada yang bersalah kita mengampuni. Adakah saat ini yang bergumul, masih menyimpan kesalahan pada orang lain, saudara, orang tua, anak? Mari, untuk menjadi berkat kita harus mengambil keputusan untuk mengampuni. Mengampuni kan susah, Bu Krisna. Ya, dengan kekuatan sendiri tentu sulit. Tapi mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, saya sakit hati, tapi saya mau mengampuni, supaya hidup saya ini diberkati, supaya hidup saya ini menjadi berkat. Saya mau bahagia bersama dengan Tuhan, saya mau bahagia dengan semua orang, saya nggak mau menyimpan ganjalan hati yang terluka. Mari kita akui kalau kita terluka, kita minta kemampuan untuk mengampuni, akhirnya kita akan diberkati kehidupan kita. Jadi
ketika orang yang takut akan Tuhan dan hidup menuruti jalan-jalan yang ditunjukkan Tuhan melalui firman Tuhan, tentu kita akan menjadi keluarga-keluarga yang diberkati. Cek peran kita masing-masing, Bapak Ibu, sebagai seorang ayah, apakah kita sudah sungguh-sungguh menerapkan peran kita sebagai seorang ayah dengan penuh tanggung jawab. Mengasihi anak-anak kita. Hei bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di hati anakmu. Kalau mau diberkati, hati-hati. Berelasi dengan anak harus mendatangkan sukacita. Jangan dikit-dikit marah, dikit-dikit memaki anak. Dalam suatu konseling, ada seorang anak remaja yang mengatakan, saya benci ke ayah saya. Ayah saya selalu sukanya menyimpulkan apa yang dilihat. Saya nonton HP, melalui HP nonton misalnya stand up komedi gitu ya. Nanti dia akan ngomong, dari tadi kerjaannya nonton HP melulu, main HP melulu. Saya padahal tadi sudah belajar. Saya sudah mencuci piring saya sendiri, Tante Krisna, tapi selalu yang dikata-katai negatif. Saya tidur istirahat sebentar, apa saya juga akan ngomong, dari tadi kerjaannya tidur melulu. Kapan kamu belajarnya? Mau jadi apa kamu? Saya sakit hati. Nah tentu hal-hal seperti ini ketika melukai nggak dibereskan, menjadi penghalang berkat, menjauhkan berkat. Tetapi ketika hidup rukun, kemudian kita menjalani hari-hari kita dengan peran yang benar, karena kita mengikuti tadi jalannya Tuhan dan takut akan Tuhan, tentu berkat itu akan mendekat kepada kita. Ibu-ibu juga demikian ya, menjadi keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, perankan peran kita dengan penuh kesabaran, dengan penuh kelembutan. Tidak mudah memang untuk menjadi seorang ibu, bahkan ibu yang bijaksana, tentu tidak mudah. Butuh campur tangan Tuhan, dan juga kita selalu mau berusaha untuk bisa menjadi ibu yang lebih baik lagi. Kita butuh hikmat Tuhan untuk mengendalikan mulut yang kadang-kala, kalau ibu-ibu banyak ngomong ya, banyak mungkin persoalan di A, nasihatnya sampai Z. Bahkan anak-anak kadang ada yang ngomong, mama itu suka ngomel dan nyinyir. Mari kita memerankan peran kita untuk menjadi berkat itu dengan lebih benar, lebih bijaksana, hati kita dilembutkan, memandang penuh dengan cinta anak-anak kita, menghormati suami kita. Ya, itu peran kita yang benar, yang baik, yang mendatangkan berkat dalam sebuah keluarga. Keluarga Kristen, keluarga yang diikat oleh cinta kasih Kristus. Mari cinta kasih itu kita pakai, kita ejawantahkan, kita wujudkan dalam hidup keluarga kita dengan peran kita masing-masing. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, seorang ibu, bahkan juga ketika kita sebagai anak-anak. Tuhan mau, di mata Tuhan yang indah itu, anak itu menghormati orang tuanya. Anak-anak, hormatilah orang tuamu gitu ya. Anak-anak, hormatilah orang tuamu. Bukan hanya selain untuk umurmu panjang di bumi ini, tetapi karena itulah yang indah bagi Tuhan. Jadi keindahan dalam diri anak-anak, mari kini yang pemuda remaja mendengarkan program ini, program Bara Digital Ministry, hormatilah orang tuamu, karena itu keindahan di mata Tuhan. Mau kamu pintar seperti apapun, kamu hebat seperti apapun, tetapi jika kamu tidak hormat kepada orang tuamu, tentu itu sesuatu yang menjauhkan berkat, yang menyedihkan hati Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau kita sudah diberkati, selayaknya juga kita mau menjadi saluran berkat buat banyak orang. Caranya macam-macam. Tenaga kita, pikiran kita, apa yang kita miliki, tentu kita nggak akan menikmati sendiri. Coba ini nanti sudah mau bulan Natal, tahun baru gitu ya. Ada banyak hal mungkin yang memerlukan uluran tangan kita, ya untuk acara Natal misalnya, atau mungkin kita akan berkunjung ke saudara-saudara di kampung yang mungkin juga butuh uluran tangan kasih kita, doa kita, atau kita hendak berbagi berkat kepada
keluarga di lingkungan kita gitu ya, saudara-saudara yang mungkin berbeda dengan kita kasih sesuatu, ini tentu bagian dari kesaksian kita sebagai umat Tuhan yang diberkati. Kita mau orang lain menikmati kebaikan kita, karena berkat itu sesuatu yang baik dari Tuhan untuk kebaikan umatnya. Mari kita juga memberikan yang baik buat siapapun yang membutuhkan untuk kebaikan mereka. Agar apa? Di atas semuanya itu nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Ya, lebih baik memberi daripada menerima. Jadilah orang yang menjadi berkat bagi sesama. Karena disitulah memang kunci teladan Tuhan Yesus. Sepanjang hidupnya dia menjadi berkat buat murid-muridnya, buat setiap orang, setiap umat yang dikasihi, yang dijumpainya. Kita pun sebagai keluarga yang diberkati, hidup kita ini oleh karena berkat, mari kita juga boleh menjadi saluran berkat, apapun kondisinya. Jangan pernah berpikir berkat itu bagian yang selalu membahagiakan. Jangan pernah berpikir berkat itu suatu yang selalu sukses, materi. Kalau itu yang terjadi dan suatu saat itu hilang lenyap, kita nggak pernah mengenal siapa sang sumber berkat itu sendiri, kita akan hancur. Kita akan mudah untuk menyerah, mudah untuk putus asa, nggak punya pegangan. Makanya ketika mencari berkat itu, carilah berkat yang datangnya dari sumber berkat, yaitu Tuhan. Supaya kita tidak keliru dalam menjalani kehidupan kita. Kita tidak hanya melulu materi, tidak hanya melulu tentang kedudukan, tentang jabatan. Bukan itu semata-mata yang namanya berkat. Tetapi lebih jauh, bagaimana kita bisa menyentuh hati banyak orang, memotivasi, menguatkan, memenuhi kebutuhan mereka, melawat mereka. Bahkan kita bisa bagaimana memiliki hati yang, kalau dalam 7 habit, bahkan sudah 8 habit itu berlimpah ruah. Yang mau memberi. Bukankah Kristus sendiri juga pribadi yang murah hati, yang senantiasa mau menolong dan memberikan yang terbaik? Kita diajak untuk seperti itu. Dan ketika kita memaknai hidup kita sebagai keluarga yang diberkati, tentu kita tidak pernah mudah. Kita tidak akan mudah untuk menjadi orang yang takabur ketika kita berhasil. Ketika kita dipenuhi dengan sukacita, berkat yang ada yang membuat kita nyaman. Kita tahu diri, kita menjadi pribadi yang mawas diri. Yang tahu siapakah saya ini ya Tuhan, sehingga Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu melihat, memandang, memelihara sedemikian rupa. Ya, tenggang rasa dengan sesama, dengan memperhatikan, mempedulikan, itu bagian kita juga bisa menjadi berkat buat sesama. Jadi hari ini mari kita belajar satu, bahwa kita hidup sudah diberkati oleh Tuhan. Keluarga-keluarga Kristen yang diberkati Tuhan memiliki tugas menjadi berkat. Berkat bukan sekedar materi, tetapi ada banyak hal. Bahkan pergumulan, penyakit pun kalau kita membaca secara iman, itu juga bagian berkat dari Tuhan. Sehingga kalau kita diberkati luar biasa, menjadi orang-orang yang sukses, harusnya kita semakin rendah hati. Harusnya kita semakin mampu mengalirkan berkat. Karena kalau berkat tidak dialirkan, seperti saluran yang mampet, akan bisa busuk, tidak ada gunanya, menjadi pencemaran kanan kiri, tetapi ketika dialirkan, saluran itu akan berjalan dengan lancar, bersih, asri, sukacita, memberikan suasana yang nyaman. Itulah lambang dari berkat yang saya yakin kita semua terpanggil ketika kita sudah diberkati Tuhan, merasakan berkat yang luar biasa, kita pun menjadi keluarga-keluarga yang menjadi alat untuk menjadi berkatnya. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh membuat kita semakin merasakan bagaimana berkat itu tidak pernah jauh dari kita kalau kita hidup rukun. Kalau kita memerankan peran kita dengan penuh kasih. Bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di hati anakmu. Ibu-ibu, yuk hormati suamimu. Suami-suami, yuk kasihi istrimu. Anak-anak, hormatilah orang tuamu. Ya, supaya
berkat itu memenuhi kehidupan kita, berkat umur panjang, berkat sukacita penuh. Tetapi kalau kita hanya menuntut terus, nggak bisa merasakan berkat Tuhan terus, adanya hanya marah-marah, bersungut-sungut, kita hanya mengeluh, menyalahkan orang lain, itu hidup yang tidak menjadi berkat. Bahkan mungkin menjadi batu sandungan. Seringkali hanya ngejek orang lain, atau bahkan mungkin kita memiliki hati yang dendam, yang iri, yang benci, sehingga orang lain berbuat baik kepada kita, memberikan berkat kepada kita pun kita nggak berasa. Kita tetap akan komennya negatif. Apa-apaan ini? Pasti ada maunya. Karena pikiran kita negatif. Tetapi kalau pikiran keluarga atau anggota keluarga Kristen yang diberkati Tuhan ini positif gitu ya, tentu akan mudah mengucap syukur. Kita keluarga yang diberkati akan mudah untuk berdoa. Akan terus melakukan itu yang namanya misbah keluarga. Kita akan peduli, kita nggak egois. Kita saling memiliki satu sama lainnya. Dan selalu mau menghidupi keluarga kita sekedar bukan ya monoton apa adanya. Tetapi kita mau untuk sungguh-sungguh, sudahkah saya menjadi berkat hari ini? Sudahkah saya tidak marah-marah hari ini? Sudahkah saya tanpa emosi, tanpa iri hati, tapi saya hari ini sudah hidup dengan mengucap syukur, dengan berdoa, dengan memberi, dengan tersenyum. Kita berpikir sebagai orang-orang yang diberkati dengan pikiran yang positif, miliki emosi, jiwa juga yang positif, agar sungguh berkat itu dekat dengan kita. Sang sumber berkat apalagi biarlah tinggal tetap dalam keluarga kita, mendampingi kita. Yesus sendiri yang akan terus ada dalam kehidupan kita, melimpahkan berkat, mendampingi kita untuk mampu mensyukuri dan memampukan kita menjadi saluran berkat buat banyak orang. Hidup rukun, lakukan peran dengan sebaik-baiknya, kedepankan cinta kasih Kristus, dan taati firman Tuhan, kedepankan bagaimana kita harus mewarnai keluarga kita dengan cinta kasih Kristus. Karena keluarga Kristen adalah keluarga yang diikat oleh cinta kasih Kristus. Sudahkah kita untuk saling mengampuni, saling mengasihi, hidup untuk saling menjadi berkat? Itu refleksi bagi setiap kita semua yang mendengarkan program saat ini. Nah, mungkin ada pertanyaan dari kita, bisa kita sharingkan. Kalau memang ada yang mau bertanya, boleh, atau mungkin ada yang mau dibacakan pertanyaannya, silahkan. Baik. Terima kasih Bu Krisna untuk malam hari ini ya. Ini menolong kita semua ya, lengkap sudah ketika bicara tentang keluarga yang diberkati Tuhan. Tapi ada yang menggelitik pada waktu tadi Bu Krisna sampaikan bahwa seharusnya kan dalam peran masing-masing itu yang pada akhirnya bisa membangun begitu ya Bu. Nah, tapi bagaimana Bu ketika kita bisa atau bagaimana kita dapat membangun lingkungan yang tadi mendukung satu sama lain dalam pertumbuhan spiritual sampai titik di mana kita sungguh-sungguh diberkati dan menjadi berkat, tetapi kan biasanya pertanyaannya, tapi papa saya nggak begitu, tapi mama saya nggak begitu, tapi anak-anak saya susah diatur. Nah ini bagaimana bukan? Kalau dalam gambaran yang tadi, wah ini betul-betul luar biasa ya, tapi seringkali kan teman-teman semua dan kita semua mengalami hal-hal yang mungkin Ibu juga punya pengalaman berdasarkan experience atau dalam pelayanan Ibu. Bagaimana Bu tentang hal ini? Ya, memang realitanya banyak keluarga-keluarga yang kemudian, wah nggak bisa, papa saya saja orangnya galak minta ampun, mama juga, aduh kalau saya ngomong aja disuruh diem, nggak boleh ngomong gitu ya. Bagaimana kemudian bisa memerankan peran dengan masing-masing kalau ternyata perannya nggak dilakukan dalam hidup realitanya. Nah, ini kan juga banyak memang keluarga Kristen yang seperti itu. Ini ya kalau terjadi seperti ini, berarti kan dia tidak mengedepankan jalan-jalannya Tuhan tadi, ya, di dalam Mazmur tadi gitu ya. Baik Mazmur 128, orang yang takut akan Tuhan, ya,
itu akan berbahagia mendapat berkat ketika dia mengikuti jalan-jalannya. Artinya dianya akan besar, jalan Tuhan. Atau tadi di Mazmur 133 juga dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila saudara semua hidup rukun. Itu kunci berkat. Nah, tetapi ternyata ribut. Ini berarti tidak memakai aturan dari Tuhan, tidak mengedepankan kasih Tuhan, aturan sendiri yang dilakukan, keegoisan yang memimpin, ya. Pokoknya mesti gini, kamu mesti gini, nggak boleh begini ya, ikutin kata mama. Ya, kalau papa ngomong dengerin, kamu mesti gini, diam dulu gitu ya. Pokoknya papa yang menentukan aturan di sini. Aturan pribadi yang dikedepankan, ya. Keinginan pribadi yang mendominasi, yang seolah-olah itu paling benar, padahal itu menyakitkan, padahal itu menyiksa. Kasih yang saling menuntut, bukan kasih yang unconditional, yang tulus yang terjadi. Habisnya gimana, Bu? Kalau kita nggak didik keras anak kita kemudian dianggapnya lembek. Menurut Anda. Tetapi ketika Anda keras pun anak Anda berontak. Di luar bisa liar. Nggak bisa mengasihi dia. Nah, ini yang ada cuma tadi, keluarga yang kepanasan. Dikit-dikit ribut, dikit-dikit ribut. Sekali lagi, kalau seperti ini, yuk sadari, yuk bertobat. Yuk kita mau Tuhan melembutkan hati kita. Tuhan, ternyata selama ini saya keliru dalam menjalani kehidupan keluarga saya. Saya tidak mengedepankan kasih Tuhan. Ternyata saya mengedepankan keegoisan Tuhan. Ampuni saya. Saya keliru, sehingga mungkin membuat suami tertekan, istri tertekan, anak-anak tertekan. Saya mau minta maaf. Terlebih dahulu minta maaf ke Tuhan. Saya akan minta maaf ke anak-anak saya atas perbuatan saya, A, B, C, D, E. Dan semoga kami menjadi keluarga yang dipulihkan. Dulu memang saya dididik oleh keluarga orang tua kami yang keras, misalnya sekian puluh tahun yang lalu. Sehingga saya nggak punya gambaran bagaimana mendidik anak saya penuh kasih. Menghormati suami saya juga saya nggak bisa. Saya dibesarkan oleh mama yang otoriter, yang selalu ngatur. Saya mau mengampuni mereka, Tuhan. Saya mau berdamai dengan masa lalu saya. Saya nggak mau ini terjadi di keluarga saya. Saya mau menjadi keluarga yang diberkati. Akui kesalahan Anda, minta Tuhan boleh ubahkan, lembutkan pikiran positif, hati yang tulus, kemudian kita dalam sikap kita perbaiki kepada keluarga yang terdekat yang mengasihi kita. Semoga membantu, Kak. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Ini sangat menolong, Bu, karena seringkali kan ini yang jadi problem kita atau tantangan kita dalam membangun keluarga yang tadi yang diberkati sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kalau misalnya apakah itu juga, ini pertanyaan lanjutan, apakah memerlukan bantuan dari pihak luar, misalnya gereja, kan harusnya gereja berfungsi demikian, dan apa sih Bu mungkin step-step yang tadi bisa lebih di secara simple gitu Bu, apakah itu ya kita setiap masing-masing kita berdoa dulu, lalu setelah berdoa nih kadang-kadang mungkin karena saya merasa bahwa ada kekakuan atau nggak luwes gitu ya untuk ngomong duluan atau memulai untuk membangun itu kan kayaknya karena nggak pernah gitu ya, atau misalnya seorang bapak memulai memeluk anak-anaknya atau memeluk istrinya gitu kan mungkin, nah ini apakah memang harus ya udahlah apa yang terjadi peluk dulu atau ucapkan dulu kalimat afirmatif kepada pasangan atau kepada anak-anak, bagaimana Bu? Nah, mungkin ini kan kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam membangun itu, Bu. Betul, pasti akan kaku ya, rasanya garing gitu ya. Sungkan, bertahun-tahun nggak pernah melakukan pelukan, nggak pernah memberikan kata-kata afirmasi atau pujian, kemudian mau melakukan hal itu. Gimana ya caranya? Kalau memang butuh bantuan konselor, tentu itu lebih memudahkan. Karena nanti masing-masing bisa mencurahkan apa perasaannya, apa rasa yang dirasa selama ini membuat sedih, apa yang diharapkan, kemudian konselor menyuarakan ketika dalam proses rekonsiliasi bersama-sama. Jadi masing-masing dulu mungkin bapaknya, ibunya, tapi ada kesadaran keluarga saya ini sedang tidak sehat, kok mesti harus pulih, tidak seperti ini harusnya, ya. Kemudian mari diomongkan suami istri itu, kita kayaknya nggak bisa deh seperti ini terus. Kasihan anak-anak kita, lihat tuh anak kita tuh, kalau dengan kamu nggak pernah mau tersenyum.
diajak makan udah susah, selalu adanya di dalam kamar terus. Kayaknya kita orang tua yang harus lebih dahulu untuk sadar, ya kita harus memulai dulu. Nah mari bahwa kita itu menyadari kekeliruan kita, kemudian kita minta tolong entah ke hamba Tuhan, gereja menyediakan layanan konseling misalnya itu bagus ya. Hamba Tuhan, mungkin bapaknya dengan bapak pendeta, ibunya juga bisa dibantu nanti dengan ibu pendetanya atau ada tim konselingnya, kalau enggak ke konselor profesional gitu ya. Mungkin berdua ngomong rasa nggak enaknya keluarga saya itu udah lama berjalan nggak bener Bu. Tapi saya kayaknya udah terlambat, gimana ya caranya gitu ya. Saya kok kayaknya sulit mengambil hati anak saya. Dimulai dari bapak ibunya dulu. Bapak ibunya dulu harus memberikan contoh relasi komunikasi yang baik. Kemudian salah satu harus menolong yang segender misalnya yang bapaknya waktu itu salah gitu ya dengan anak laki-lakinya ya mari kita ngomong duluan empat mata. Jangan diberondong, diserang dengan bapak ibunya kemudian dia cuman sendiri. Tetapi mari yang segender, yang bapaknya dengan anak laki-lakinya, papa kayaknya banyak kesalahan deh nak. Dulu pernah pukul kamu. Ingat nggak? Kamu nangis kemudian kunci pintu. Atau dulu pernah ngata-ngatain kamu tuh mau jadi apa, pemalas misalnya kamu kemudian juga cemberut bahkan menangis. Mari ingat dulu pernah kita melakukan kesalahan apa, ngomong empat mata, mengakui itu, dan minta maaf. Maafin papa ya. Dia diem, masih diem nih. Tolong maafin papa, mungkin sambil pegang pundaknya. Itu bisa diajak makan kesenangan dia di luar. Dia misalnya suka makan es teler atau makan sate, dan kemudian situasinya pas enak, ayo makan sana nak berdua itu, atau ibunya suruh pergi dulu biar ada di rumah berdua, papa mau ngomong sebentar. Ini juga dilakukan kepada anak perempuan oleh ibunya misalnya, jangan di depan adiknya, jangan di depan kokohnya, ciciknya, tapi empat mata dulu sampai dia ya udah lama ini aku nggak inget-inget, tetapi jangan cemberut dong. Kalau memaafkan orang tua mesti juga mama pengen lihat kamu tersenyum ya, kemudian mamanya mencium, maafin mama. Nah itu satu persatu, entah dengan pasangan atau dengan anaknya, caranya seperti itu, empat mata. Tapi kalau nggak bisa minta tolong didampingi oleh konselor supaya nanti di rekonsiliasi paling terakhir mereka ada saling memaafkan, begitu. Wah, baik-baik. Jadi luar biasa ya. Jadi ada kerjasama ya Bu ya antara Ya. suami istri. Jadi, nah kadang-kadang memang dalam konteks kenyataannya, dalam konteks sosial dan budaya ini tidak sering terjadi begitu ya. Tapi ini insight yang luar biasa karena kadang-kadang istrinya ya secara ideal rasanya jadi terbersit waktu Ibu sampaikan ini, harusnya mendorong. Kalau misalnya kan saya juga melihat mungkin ada seorang laki-laki yang jiwa kepemimpinannya tidak terlihat gitu ya, tidak menonjol, sehingga istrinya yang kayaknya seringkali lebih menonjol sehingga didorong untuk papa yang jadi pemimpin. Atau nah ini terinspirasi dari apa yang Ibu sampaikan. Baik, terima kasih Bu Krisna. Nanti kita ya silakan nanti menolong kita untuk menutup dalam doa, tapi sebelumnya saya persilakan kalau ada closing statement dari Ibu. Ya, baik. Setiap kita pasti rindu keluarga kita diberkati. Dan mari rasakan sebetulnya keluarga kita sudah diberkati. Banyak hal Tuhan sudah mencurahkan kebaikan buat setiap kita. Sadari itu. Sehingga tugas kita bagaimana kita juga memberikan kebaikan. Memberikan cinta kasih kepada keluarga dekat kita. Satu keluarga inti kita. Juga keluarga yang lebih luas lagi dan kepada keluarga dalam gereja, dalam bertetangga, supaya di atas semua itu memang nama Tuhan dipermuliakan. Tidak ada keluarga yang sempurna, tetapi setiap kita bisa menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur buat malam hari ini, kami bisa Tuhan ingatkan melalui firman-Mu untuk menjadi orang-orang yang Tuhan mampukan menjadi saluran berkat buat banyak orang. Melalui talenta kami dalam mendengarkan, dalam mengampuni, dalam kami mengusahakan hidup rukun, memberikan apa yang sudah Tuhan anugerahkan pada setiap orang yang butuh, karena kami merasa kami keluarga yang sudah Tuhan berkati. Kami mau menjadi keluarga yang mempermuliakan nama Tuhan. Tolong kami dengan setiap peran kami masing-masing, baik kami sebagai seorang ayah,
suami, kami sebagai seorang ibu, juga istri, dan juga anak-anak mampu memerankan peran kami dengan takut akan Tuhan. Kami mampu mewujudkan cinta kasih kami dengan selalu peduli dan hidup rukun, karena kerukunan itu merupakan kunci Tuhan memberkati kami. Ampuni keberdosaan kami ya Tuhan, ketika dalam membangun keluarga kami masih jauh dari sempurna. Inilah doa kami, kuatkan kami, biarlah Engkau sendiri yang terus menuntun menopang keluarga kami. Demi Kristus yang hidup, Juru Selamat kami, Sang Sumber Berkat, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Krisna malam hari ini sudah membangun kita semua dalam kebenaran firman Tuhan dan juga praktek kehidupan kita. Buat teman-teman, terima kasih atensi dan kebersamaan kita malam hari ini. Saya Feby Timotius bersama dengan Ibu Krisna dan kerabat yang melayani di balik layar kami undur diri. Tuhan berkati kita semua. Amin.